Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gozi Agafari. Saya berasal dari Bengkulu. NIM saya P1377437124369. Di sini saya ingin membahas tentang keamanan data, kerahasiaan data pasien dalam implementasi rekam medis elektronik tinjauan sistematis. Saya mengambil sumber ini dari Putri Asyanto Pramestari Dumlia Ayu Ningtyas Rian Ferdi dari Reportif Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 8 nomor 3 Desember 2024. Latar belakang halaman 7691 sampai 7693. Keamanan dan kerahasiaan data medis pasien merupakan salah satu aspek yang merupakan penting dalam sistem kesehatan di era digitalisasi, terutama dengan meningkatnya penggunaan rekam medis elektronik. Data medis pasien mencakup informasi penting yang digunakan dalam pengelolaan kesehatan individu yang terdiri dari dua kategori utama, yaitu data klinis dan data administrasi. Rekam medis memiliki nilai rahasia yang harus dijaga fasilitas pelayanan kesehatan karena di dalamnya terdapat riwayat pengobatan pasien dari awal sampai akhir pelayanan kesehatan. Tahun 2022, Kemenkes Republik Indonesia mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan Fasiankes yang ada di Indonesia untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Permasalahan yang kemudian akan dihadapi adalah dengan kemudahan akses isi rekam medis elektronik tersebut memunculkan pertanyaan terkait keamanan dan kerahasiaan data medis pasien. Dampaknya terhadap Fasiankes, SDM kesehatan, dan masyarakat. Ancaman terhadap keamanan dan kerahasiaan data medis pasien menimbulkan permasalahan etik dan hukum dalam implementasi rekam medis elektronik. Hal tersebut dapat merugikan fasilitas pelayanan kesehatan dan Kementerian Kesehatan serta membayangkan pasien sebagai pemilik informasi medis tersebut. Selain rekam medis elektronik memiliki banyak manfaat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, tantangan terkait keamanan dan kerahasiaan dan tetap akan ada. Salah satunya yaitu akses ke catatan riwayat kesehatan pribadi pasien yang bebas dan tidak terbatas dapat mengikis kepercayaan antara pasien merasa bahwa informasi sensitif mereka tidak aman dan dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Analisis masalah keamanan informasi dalam penggunaan informasi kesehatan elektronik dalam rekam medis elektronik sangat krusial. Pasien cenderung memiliki pandangan yang positif terkait membagikan catatan riwayat kesehatan pribadinya apabila keamanan informasi cukup memadai. Namun, pengecualian untuk mencegah bahaya tidak berlaku untuk pasien di bawah umur karena aturan terkait pemblokiran informasi tidak berlaku dalam situasi di mana Fasiankes ingin membatasi akses orang tua atau wali dari pasien usia remaja terhadap informasi kesehatan elektronik mereka yang dapat memunculkan pelanggaran kerahasiaan dan mengurai kepercayaan pasien usia remaja. Penggunaan BYOD atau Bring Your Own Device menimbulkan banyak tantangan karena kontrol yang terbatas atas perangkat pengguna dan tindak pengguna serta perilaku keamanan untuk melindungi data kesehatan milik rumah sakit. 4. Kaitan dengan standar hukum atau aturan yang berlaku. Dalam PMK nomor 24 tahun 2022 mempertimbangkan perkembangan teknologi digital pada saat ini yang mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan berprinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi. Health Ensures Portability and Accountability Action (HIPAA) telah mengatur terkait keamanan dan kerahasiaan informasi khususnya di bidang kesehatan. ISO and ICE 2701 pada 2013 menyatakan bahwa acuan standar sistem yang manajemen keamanan informasi yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization dan International Commission terdiri dari confidentiality atau kerahasiaan, availability, ketersediaan, dan integritas. 5. Rekomendasi adapun cara memperkuat keamanan dan kerahasiaan data pasien dalam rekam medis elektronik yakni 1. Mencatat nomor IMEI setiap perangkat pribadi yang digunakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Menggunakan metode Extraction Protocol of Emergency and Gestation Information atau
teknologi untuk melakukan desensititasi data rekam medis elektronik. 3. Menggunakan algoritma pencarian privasi data medis pasien dengan metode 3 pihak 2 tahap. 4. Melakukan edukasi ke pasien mengenai manfaat dan langkah-langkah keamanan informasi kesehatan. 5. Memberikan panduan tentang keterampilan digital dan penggunaan layanan telehealth. 6. Mengatur hak penyedia layanan kesehatan untuk melakukan pengecualian akses serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran ketentuan pemblokiran informasi termasuk denda hingga $1 juta per pelanggaran. 6. Kesimpulan, meskipun rekam medis elektronik menawarkan manfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tantangan terkait keamanan data medis pasien akan tetap ada. Keamanan informasi medis dalam rekam medis elektronik sangat krusial untuk melindungi data medis pasien dari kebocoran data dan ancaman. Implementasi rekam medis elektronik harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek keamanan dan kerahasiaan supaya dapat memberikan manfaat yang maksimal. 7. Referensi Kemenkes Republik Indonesia 2022, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, Unhealth The 21 Country Records Act and Multi-Share Electronic Health Record Access Foundational Vitables of Information Release Wanita et al. 2020 Biosecurity Behavior Among Hospital Clinici Liu 2020 Effective Privacy Protection Strategies for Pregnancy and Gestation Informasi. Terima kasih atas penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.